Ya, halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Catur. Nah, di sini kita akan melihat sebuah partai yang sangat menarik antara Grandmaster juara dunia Ding Liren melawan sang penantang Gugas Domaraju. Nah, di partai ini kawan, kita akan belajar bagaimana mempertahankan sebuah keunggulan itu jauh lebih susah daripada kita mempertahankannya kawan. Oke, langsung saja kawan, kita simak di videonya. Putih dipegang oleh Gugas Domaraju, sementara hitam dipegang oleh Grandmaster kita Ding Liren. Oke, pembukaan dimulai dengan bidak E4. Nah, ini menunjukkan sebuah permainan terbuka yang mengisyaratkan sebuah taktik dan strategi yang ingin ditunjukkan oleh putih. Dibalas dengan pertahanan favorit, pertahanan terkuat dari Grandmaster kita Ding Liren, sang juara dunia, dan dibalas dengan langkah standar di pembukaan, yaitu dengan langkah D4 dibalas dengan D5, salah satu bentuk awal dari pembukaan Prancis. Dan di sini variasi yang dipilih oleh putih adalah variasi tukar ataupun exchange variation. Diterima pertukaran dengan menggunakan pion yang ada di D5, sehingga menyebabkan sebuah bentuk simetris ketika memainkan kuda. Dijalankan gajah ke D3 dan dibalas dengan langkah pion mendobrak pion pusat yang ada di D5. Nah, sini kawan, supaya bisa naik D5 nya, tetapi dipertahankan oleh putih dengan menjalankan pion C3. Nah, ini adalah langkah awal yang bisa kalian mainkan ketika kalian menghadapi French defense. Oke, didorong pion untuk mengusir gajah. Namun gajah tetap masih aktif di sini karena sudah mempersiapkan langkah C3 ini kawan. Nah, ada juga yang lebih agresif tadi dengan mendorong pion dan dimakan, nanti akan dimakan balik. Apabila dilindungi nanti ada pendobrakan di sini kawan. Itulah jalur French defense. Tapi di sini memang gajah putih sudah sangat kuat. Ya, oke, lanjut lagi kawan. Gajah mengancam menguasai sepanjang jalur dari D6 hingga H2, ingin mengancam pion lemah yang ada di H1 apabila nanti dia berrokade, dan gajah ini dan kuda ini bisa dimakan gajah seperti ini. Ya, lanjut lagi. Ia menawarkan pertukaran kawan dengan mengancam raja kawan. Nah, karena apabila nanti ini ditutup, ini sangat pasif kawan ya, karena gajah hitam bisa naik dan bisa memukul kuda, nanti akan dipukul dengan pion ya, karena sang gajah ini tidak bisa memakan balik karena sudah dipin oleh menteri kita. Maka dari itu hitam mengajak pertukaran, yaitu dengan melindungi dengan queennya ataupun dengan menterinya. Dan di sini dimanfaatkan oleh putih sebagai jalur exchange variation. Nah, dimakan dengan raja. Nah, ini yang unik ya, biasanya dimakan dengan gajah. Nah, tapi ini dimakan dengan raja kawan ya. Nah, tentunya idenya karena mungkin di sini melihat sudah tidak ada menteri ya, sehingga ini sudah aman-aman saja apabila dimakan dengan raja. Nah, melihat jalur ini yang terbuka, hitam segera menduduki pusat jalur terbuka dan dibalas putih ingin menukar dengan bentengnya, ingin segera memasuki babak akhir, dan disinilah babak akhirnya kawan. Nah, dimakan. Dan di sini babak akhirnya dan cepatnya ini kawan. Nah, ketika kalian lihat di sini, nah gajah ini bisa dimakan oleh dua perwira ya, yang satunya pion dan yang satunya benteng. Nah, di sini langkah terbaiknya yaitu yang memukul adalah
benteng. Nah, kenapa benteng? Karena benteng ini juga sudah aktif ya. Nah, kalau pion dimakan pion, nanti banyak sekali yang bisa mengancam kawan keselamatan pion yang ada di peta E5 menjadi pion terisolir kawan ya, karena jauh dari bidak-bidaknya. Ini pulaunya ya. Nah, ini pulaunya, tapi karena ini nanti hilang, maka ini sangat rentan sekali untuk dieksekusi putih. Dan benar saja ketika putih memukul dengan pion, maka evaluation barnya ini menjadi turun. Artinya apa? Ini salah satu kesalahan yang salah satu langkah yang tidak akurat. Nah, apabila ini kuda, nah ini bisa dijalankan ke sini dan ke sini. Nah, otomatis ini menjadi pion yang sangat lemah bagi putih. Nah, maka dari itu evaluation barnya semakin turun. Nah, di sini poinnya kawan. Nah, ketika kita sudah unggul, nah kita mungkin mudah ya untuk mencapai langkah ini ya, tapi bagaimana kita mempertahankan keunggulan kita, itu yang jauh lebih susah. Dan di sini terbukti sang juara dunia pun tidak mampu menemukan langkah kemenangannya ya, tapi masih di jalur yang imbang kawan ya. Di sini ada pionnya siap meluncur, ini pion lemah. Nah, keunggulan untuk hitam, tapi sang juara dunia hanya mampu menaklukkan langkah ini menjadi sebuah remis. Dan kembali lagi nih kawan, mempertahankan itu susah kan? Harusnya hanya memundurkan gajah dan menjaga pion yang ada di sini. Nah, tapi dengan langkah gajah mundur sehingga evaluation barnya kembali seimbang. Ya, kembali seimbang, dan pion ini juga akan takluk kawan. Pion di sini akan takluk oleh benteng putih dan posisi menjadi berimbang, dan pion di sini jauh dari kata promosi. Nah, inilah langkah bolak-baliknya ya. Ini kawan, ada langkah dorongan raja kembali, kembali ke D3, E3 ya, D3, E3, D3 dan E3, dan dinyatakan remis. Nah, itulah kawan pentingnya bagaimana melihat sebuah posisi yang unggul bagi permainan kita, dan bagaimana cara mempertahankan keunggulan, itulah yang sangat susah. Maka dari itu ketika kalian sudah tahu ke posisi kalian unggul, maka pertahankanlah, sederhanakan perwira kalian sehingga kalian bisa mencapai ya suatu keuntungan yang lebih dan lebih. Oke, itu saja kawan yang bisa kita simak dari video kita. Semoga kalian tetap semangat belajar catur. Salam catur, Gen Una Sumus, kita satu keluarga.